Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kimia kita. Masih sekitar dengan asam basa, masih sekitar dengan kekuatan asam basa. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana rumus H+, baik itu untuk asam kuat maupun asam lemah, bagaimana konsentrasi OH- untuk basa kuat ataupun basa lemah. Nah, untuk kekuatan asam dan basa yang kali ini kita hitung adalah bagaimana mengukur kekuatan suatu asam atau kekuatan suatu basa. Kekuatan suatu asam atau basa itu diukur dalam bentuk pH. Ya, diukur dalam bentuk pH. pH ini untuk mengukur kekuatan asam berapa nilainya, dan juga untuk menentukan kekuatan basa. Di tugas saya yang pertama, pada saat kita membahas tentang karakteristik asam dan basa, salah satunya adalah tentang kekuatan pH-nya, besar nilai pH-nya. Dikatakan asam itu apabila pH-nya kurang dari 7, dikatakan basa apabila pH-nya lebih besar dari 7. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan pH asam atau basa? Kali ini video itu yang akan kita bahas. Untuk menentukan pH suatu larutan asam, untuk menentukan pH-nya diberi rumus ini, min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+. Di video sebelumnya kita sudah bahas kalau dia berupa asam lemah, menentukan konsentrasi H+-nya menggunakan rumus ini, akar Ka kali konsentrasi asam. Sedangkan untuk asam kuat, konsentrasi H+-nya ini sama dengan konsentrasi asam. Di sini saya tambahkan lagi catatannya, dikali dengan valensi asam. Valensi asam. Apa itu valensi asam? Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang diperoleh di dalam larutannya. Contoh, misal kemarin saya punya larutan HCl. Ini akan terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Di sini diperoleh H+-nya 1, maka valensi asamnya 1. Pada saat ada asam HNO3 terurai menjadi H+ dan NO3-, maka di sini pun valensi asamnya 1. Tetapi pada saat ada H2SO4, maka di sini akan terurai menjadi H+ dan SO42-. Di sini jumlah hanya 2, di sini baru 1. Pada saat saya kasih tambahan 2, maka di sini valensi asamnya menjadi 2. Itu yang dimaksud dalam valensi asam. Jadi berapa ion H+ yang diperoleh itu akan menjadi gambaran untuk asam kuat. Jadi pada saat asam kuat, hati-hati dengan valensi asamnya, berapa banyak valensi asam yang diperoleh. Nanti setelah kita memperoleh nilai konsentrasi H+, baik itu asam lemah ataupun asam kuat, baru bisa kita menentukan nilai pH dari asamnya, min log konsentrasi H+. Jadi intinya bagaimana kita mencari nilai H+-nya. Lalu bagaimana dengan basa? Basa pun sama. Untuk basa, ukurannya tetap sebagai pH. Ya, sebagai pH. Cuman
Karena basa ini dicirikan dengan OH-, nilai pH-nya itu adalah 14 dikurang pOH. Jadi kita harus mencari pOH-nya dulu berapa. Seperti di video sebelumnya, sama halnya dengan asam, untuk basa juga ada istilah basa lemah. Basa lemah, konsentrasi OH-, maaf, ini tadi terlupa. Di sini untuk mencari pOH-nya, mohon maaf, min log konsentrasi OH-, ya. Min log konsentrasi OH-. Setelah kita dapatkan nilai min log konsentrasi OH- ini sebagai pOH, baru kita bisa menentukan nilai pH-nya. Nah, kembali, asam lemah, rumus konsentrasi OH-nya kemarin adalah akar Kb dikali konsentrasi basa. Sedangkan untuk basa kuat, konsentrasi OH-nya sama dengan konsentrasi asam dikali dengan konsentrasi basa. Konsentrasi basa dikali valensi basa. Sama halnya dengan H+ tadi, menentukan valensi basanya kita harus menguraikannya. Contoh di video kemarin saya punya NaOH. Pada saat dia terurai menjadi Na+ dan OH-. Di sini nilai OH-nya 1, maka valensi basanya 1. Pada saat saya punya KOH, maka di sini akan terurai menjadi K+ dan OH-, maka di sini valensi basanya juga 1. Tetapi pada saat saya punya Mg OH 2 kali, maka di sini akan terurai menjadi Mg2+ ditambah OH-. Ini OH-nya jumlahnya 2, di sini baru 1, maka saya tambahkan koefisien 2. Pada saat di sini saya peroleh koefisien 2, maka valensi basanya juga 2. Seperti ini cara menentukan pH. Nah, untuk asam, semakin kecil nilai pH, maka nilai asamnya semakin kuat. Jadi kalau nilai asamnya mendekati lebih kecil dari 7 atau malah mendekati 1 atau 2, itu tergolong asam kuat. Sedangkan kalau basa berkebalikan. Basa semakin besar nilai pH-nya, jadi misalnya 13 atau 12, maka dia tergolong sebagai basa kuat. Itu perbedaan antara nilai pH dari asam dan nilai pH dari basa. Jadi kalau semakin kecil angka pH-nya untuk asam, maka dia tergolong asam kuat. Kalau basa semakin besar nilai pH-nya, maka dia tergolong basa kuat. Itu saja untuk pengantar awal sebelum kita membahas contoh soal cara menghitung pH untuk asam dan cara menghitung pH untuk basa. Terima kasih.